teman-teman, jadi saya akan menunjukkan ya bahan-bahan dasar untuk merakit power amplifier 150 watt ya. Bahan-bahan dasarnya ya, bahan-bahan dasarnya itu simple banget teman-teman, hanya ada terdiri dari 3 komponen selain trafo ya. Jadi sebenarnya totalnya 4 komponen aja ini sudah langsung bisa bunyi. Jadi ini komponen dasar ya. Ini yang pasti yang utamanya adalah driver 150 watt dan juga tune control dan juga PSU dan juga trafo. Ini sudah siap bunyi, katakanlah seperti itu. Jadi nggak harus, kalau mau ditambahkan kit lain juga boleh ya. Ini saya contohkan aja, untuk bahan dasarnya adalah driver 150 watt. Nah, ini 150 watt produk dari GM teman-teman. Ini tentu bukan produk apa sih, bukan produk baru lagi, ini produk senior yang bisa dikatakan adalah driver legend ya, dimana driver ini sudah banyak sekali dipakai ya. Ini saya nggak tahu tepatnya tahun berapa, yang pasti tahun 90 ini sudah ada ya GM ini. Ini produk kualitasnya bagus teman-teman, harganya terjangkau, ekonomis, memiliki kualitas bagus dan sudah dapat kepercayaan ya kalau di kalangan para perakit power OCL 150 watt. Ini sudah dapat kepercayaan teman-teman, udah di banyak sekali yang make lah ya. Nah, ini bahan dasarnya. Terus yang kedua adalah tune control ya. Nah, tune control ini salah satu untuk mengolah suara ya, untuk suara bass, suara treble-nya. Nah, ini seperti ini. Ini juga produk dari GM juga ya teman-teman. Ini seperti ini tune controlnya. Sebenarnya kalau tanpa tune control, bass treble-nya ya pasti kurang. Kalau cuma power aja itu ya pasti kurang ya. Kalian perlu tambahkan lagi tune control, atau mungkin kalau mau ditambahkan lagi dengan kit lain, turbo bass, galaxy dan lain sebagainya, itu juga boleh. Tapi intinya bahan dasarnya ini ya. Terus ini PSU ya, yang paling penting adalah PSU juga ini teman-teman. Jangan salah pilih elko asal-asal eco ya, tapi saya sarankan gunakan elko yang kualitasnya bagus, itu sangat berpengaruh. Mungkin bukan di suara, tapi pengaruhnya itu biasanya kalau elko yang kualitasnya nggak bagus, biasanya jangka panjangnya itu kurang. Biasanya kerap kali kalau ada suara kecil itu biasanya itu ada masalahnya di elko dan juga ada di dioda. Pastikan gunakan teman-teman dioda yang kualitas bagus. Nah, kalau yang ini kualitasnya standar ya, kualitas biasa aja. Yang bagus itu dioda sisir, harganya sekitar 15 ribuan. Itu kualitasnya bagus tuh, 15 ribuan. Ada yang 25.000, ada yang 30.000 yang untuk dioda sisir ya. Dan pastikan teman-teman pilih elko yang kualitasnya bagus ya. Untuk power amplifier saya rekomendasikan kalian pilih elko yang kualitasnya bagus, terserah, yang pasti kualitasnya bagus. Jangan elko-elkoan gitu ya, elko biasa-biasa aja. Gunakan elko yang kualitas bagus, untuk jangka panjang lebih awet. Terus untuk trafo sendiri saya menggunakan misalkan trafo 3 ampere ya. Kalau untuk versi kecil-kecilan kalian mungkin sekiranya trafo 3 ampere, merek yang lain juga terserah. Ini adalah trafo Wijoyo ya, Wijoyo yang versi tulisan murah. Kalau yang versi transformer itu mungkin harganya akan lebih mahal lagi ya. Nah, seperti ini sebenarnya ya. Ini 3 ampere teman. Hanya itu mungkin yang menurut saya yang bahan dasarnya ini. Sebenarnya bahan dasarnya kalau menurut saya ini sudah bisa langsung bunyi ya teman-teman. Jadi nggak ada tambahan yang lain. Nanti kalau masalah tune control kita bisa ikutkan ke PSU utama, PSU ini, karena tune control ini bisa disuplai sampai dengan, kalau dari tulisannya sampai dengan 42 volt ya teman-teman. Tapi di sini ada catatan ya, kalau dari skemanya mungkin bisa sampai 42 volt. Tapi ini perlu saya garis bawahi teman-teman, bahwa kalau kalian memberikan 30 volt, maka yang terjadi elko ini dia tidak mampu ya. Tune control tidak mampu. Kalian bisa kasih resistor mungkin 4K7, atau ini di sini kan ada resistor 4K7. Kalian kan bisa, ini ada resistor 1,8 ya, kalian bisa ganti resistor yang mungkin ya resistor 4K7 atau 3K2 atau 2K2, itu nanti diganti. Kalau enggak ya enggak usah diganti, kalian bisa tambahkan resistor sendiri plusnya yang masuk ke PSU utama ya, ke PSU sini. Itu bisa kasih resistor 2K2 kalau untuk 25 volt ya, itu bisa tambahkan langsung, itu seperti itu udah selesai ya. Cuma hanya sederhana ini. Kalau masalah box itu mungkin bagian lain ya, yang penting ini aja sudah bunyi ya. Komponennya cuma ini, sederhana ini, sesimpel ini teman. Komponennya mudah didapat, harganya juga ekonomis banget. Ini kisaran di pasar harga 120.000 sekarang.
yang ini. Kalau yang ini mungkin 55 sampai 60.000. Nah kalau yang ini PSU mungkin kalau sudah jadi harganya sekitar 60 ribuan ya kalau sudah jadi seperti ini, karena ini merek audio ya teman-teman. Elko nya kualitasnya cukup bagus, kualitasnya bagus kalau menurut saya. Nah mungkin saya rasa ini aja ya teman-teman, saya mau tunjukkan jika mungkin teman-teman ingin merakit power amplifier ya bahan-bahannya sesederhana ini, sesimpel ini dan mudah didapat. Oke, saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi di video tutorial saya selanjutnya.